Pemirsa, Iqbal menggagalkan Dimas membobol CCTV dari TPA. Wah. Tetapi sayangnya para pemirsa, pada saat terjadi sebuah perkelahian, pada saat itu Iqbal tidak terlalu fokus untuk melawan Dimas. Dia malah lebih terfokus untuk menyelamatkan nyawa dari ibu kepala sekolah tersebut. Iqbal pun terpaksa harus kalah pada saat berkelahi dengan si Dimas ini. Pada saat itu, Iqbal tiba-tiba terjatuh, diserang dan dipukul oleh Dimas para pemirsa. Tiba-tiba, Raja datang dengan mengeluarkan jurus tendangan tangkuban perahu. Lebok siap. Dan bukan hanya itu para pemirsa, Dimas juga sekarang ini lagi sering banget apes. Ketika dia sedang melakukan kejahatan mencoba untuk menteror Pak Irwandi, tiba-tiba handphonenya pada saat itu diangkat oleh Tante Hanum. Yang awalnya mengancam ngerocos, justru Dimas diancam balik oleh Tante Hanum. Keok, lebok siap Dimas, apes belidik loh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya para pemirsa. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas sinopsis trailer drama serius Amka di episode yang ke-88. Cerita ini kita mulai dari Raja dan Arsy para pemirsa. Pada saat mereka sedang berdiskusi mengenai orang yang masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia teringat tentang kasus yang terjadi yang menimpa si Tatum itu para pemirsa. Memang betul, si Tatum ini sudah diinterogasi oleh pihak investigasi. Dia menyatakan bahwa dia punya niat buruk, yang dimana niat buruk tersebut dia ingin jalankan karena ada instruksi dari Rani dengan iming-iming uang yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 200 juta. Tetapi Arsy menyatakan bahwa hal itu sangat janggal. Dia mengakui bahwa yang mencoba untuk mendengkap dan membius dia pada saat di TPA tersebut adalah sosok laki-laki para pemirsa. Yang akhirnya ketika Raja mendengarkan ucapan atau statement dari istrinya pada saat itu, dia merasa bersalah karena dia sudah menjebloskan si Tatum ini ke dalam penjara. Dan Arsy pun memberikan sebuah nasihat kepada suaminya bahwa hal ini nggak boleh terjadi sayang. Kenapa? Ini sama saja kita dengan melakukan fitnah. Baiknya kita langsung saja temui Tatum, lalu kita pertanyakan mengenai apa saja yang terjadi pada saat saya terjatuh pingsan. Karena saya sendiri nggak tahu pada saat itu langsung jatuh pingsan dan tiba-tiba di sebelah saya ada Tatum. Nah, dengan pernyataan atau statement dari istrinya, mereka berdua pun akhirnya datang ke kantor polisi untuk mempertanyakan tentang kejadian pada saat itu. Setelah mereka datang berdua ke kantor polisi dan pihak kepolisian pun memanggil Tatum, akhirnya Raja dan Arsy pun mempertanyakan secara detail, tolong dijawab dengan jujur. Halo Tatum, kali ini saya ingin bertanya untuk yang terakhir kalinya. Seandainya kamu jujur, maka kami akan mencabut laporan dan mencoba untuk membebaskan kamu dari penjara. Dan itu adalah statement dari Arsy. Mendengarkan hal itu, Tatum pun langsung kaget dan dia sangat senang sekali. Dan Raja pun langsung mempertanyakan pertanyaan yang saat ini selalu mengganjal di dalam dirinya. Pada saat Arsy jatuh pingsan di depan toilet, ada siapa selain kamu pada saat itu? Lalu Tatum pun menceritakan bahwa ada sosok laki-laki yang menggunakan topeng yang mencoba untuk membius Arsy, dan tiba-tiba saya muncul, saya teriakin dan akhirnya dia kabur. Saya sumpah demi apapun bahwa yang melakukan pembiusan itu bukanlah saya. Memang saya adalah orang yang sengaja memang ingin mencoba mencelakai Arsy. Tetapi pada saat itu saya tiba-tiba timbul rasa tidak tega. Kenapa? Karena saya tahu Ibu Arsy ini orang yang sangat baik dan Bapak Raja juga sama. Akhirnya niat saya untuk mencelakai Arsy pada saat itu tiba-tiba berubah pikiran. Justru saya malah ingin menolong Arsy pada saat itu. Mendengarkan ucapan dari Tatum step by step, Raja dan Arsy pun akhirnya mulai paham bahwa yang melakukan kejahatan tersebut adalah bukan si Tatum para pemirsa. Dan satu pertanyaan yang terakhir dari Raja pada saat itu, dia menyodorkan sebuah gambar sosok laki-laki kepada Tatum, yang dimana pada saat itu apakah betul orang yang melakukan kejahatan tersebut di TPA adalah orang ini. Kemudian Raja pun langsung mencoba mengilustrasikan kalau foto tersebut ditutup mulut dan juga kebagian kepalanya yang hanya terlihat matanya saja. Tiba-tiba Tatum pun melihat secara detail, diperhatikan, dia mencoba untuk fokus pelan-pelan dan akhirnya para pemirsa, Tatum menyatakan bahwa pelaku pembiusan di TPA tersebut adalah Dimas.
Dan setelah semuanya sudah selesai para pemirsa, akhirnya Raja dan Arsy berjanji kepada Tatum untuk mencabut laporannya dan juga mencoba untuk membebaskannya dari penjara. Dan pada saat itu para pemirsa, Tatum pada saat itu langsung menangis dan banjir air mata. Dia sangat kagum dan salut terhadap kedua orang ini yang begitu baik kepada dirinya. Wah, luar biasa ya. Dimas dan Rani punya musuh baru nih. Lalu di cerita lain para pemirsa, CCTV yang ada di rumah Raja dan Arsy, kita tahu semua bahwa kondisinya sudah dihack atau sudah diretas oleh anak buah dari Dimas yang ngerti dan jago banget tentang dunia per-IT-an. Hingga akhirnya pada saat itu Raja dan Arsy merasa buntu bahwa sosok pelaku atau orang yang mencoba membobol rumah mereka masih sangat misterius karena belum ada pemecahannya, apalagi CCTV-nya tidak ada. Nah, pada saat itu, akhirnya Raja dan Arsy teringat bahwa di TPA tersebut ternyata ada CCTV. Mereka pun akan mencoba untuk mendatangi TPA tersebut untuk mengecek rekaman CCTV. Tetapi karena pada saat itu jaraknya lumayan jauh dari kantor kepolisian, dia pun meminta tolong kepada Iqbal untuk segera mampir ke tempat TPA Arsy mengajar dan juga langsung nemui ibu kepala sekolah untuk mengecek rekaman CCTV di mana disesuaikan dengan tanggal kejadian Arsy pada saat itu dibius. Iqbal pun langsung menyetujui apa yang diminta tolongkan kepada dirinya melalui instruksi dari Raja para pemirsa. Tetapi yang jadi problemnya adalah ternyata pihak IT dari Dimas juga sudah mulai kebakaran jenggot. Mereka baru sadar bahwa si Dimas ini terekam CCTV di mana tempat dia waktu pada saat itu dia membius si Arsy di depan toilet para pemirsa. Dimas pun langsung buru-buru menuju lokasi TPA Arsy mengajar pada saat itu yang dimana tujuannya jelas banget. Dia pengen banget tuh ya guys ya, ingin menghapus rekaman CCTV di mana tanggal kejadiannya sesuai dengan Arsy pada saat itu dibius para pemirsa. Yang secara otomatis Dimas menuju TPA, begitu juga dengan Iqbal bersama Dias pada saat itu menuju ke TPA. Dan singkat cerita para pemirsa, pada saat Iqbal dalam perjalanan menuju TPA dan hendak sampai, ternyata sosok Dimas ini sudah terlebih dahulu sampai ke TPA tersebut. Dan pada saat beliau mau masuk ke dalam TPA, tempat ruangan server rekaman CCTV, ternyata ada pihak kepala sekolah yang kebetulan sekali begitu dia mau keluar, handphonenya tertinggal di dalam ruangan tersebut. Yang otomatis diketahui oleh ibu kepala sekolah. Akhirnya para pemirsa, kepala sekolah tersebut pun langsung diancam oleh Dimas para pemirsa. Dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah apapun yang diminta, yang dimau oleh orang yang menggunakan masker pada saat itu, dia akan berikan. Dimas langsung meminta kepada kepala sekolah, mana server CCTV di TPA ini? Lalu ibu kepala sekolah pun menunjuk, itu bapak silakan. Ketika Dimas mencoba mendekati server dari CCTV tersebut dan mencoba menghapus semua rekaman CCTV tersebut para pemirsa, tiba-tiba Iqbal langsung datang dan boom! Perkelahian pun terjadi. Karena pada saat itu si Dimas ini licik banget otaknya. Dia kalah berkelahi sebetulnya. Cuman dia mencoba untuk menyandra atau mengancam ibu kepala sekolah TPA tersebut. Yang akhirnya pada saat itu fokusnya Iqbal adalah ingin menyelamatkan dari kepala sekolah. Pada saat Iqbal mencoba menyelamatkan kepala sekolah, tiba-tiba Dimas menyerang dari sisi yang sama sekali tidak disadari oleh Iqbal. Dan Iqbal pun jatuh tergeletak di bawah tangga para pemirsa. Dan akhirnya Dimas pun mencoba mendekati Iqbal untuk menghabisi Iqbal yang sedang tergeletak pada saat itu. Tiba-tiba para pemirsa, muncullah Raja yang mencoba menyelamatkan Iqbal pada saat itu dengan menggunakan kekuatan maut, yaitu pukulan angling dharma para pemirsa. Dimas pun langsung terjatuh, terguling-guling, salto, jungkir balik, lompat, jatuh lagi, dan nyungsep para pemirsa. Dan itu hanya ada di dialog saya. Dimas sekarang ketakutan karena ada sosok Raja, karena dia pernah berkelahi dengan Raja dan dia juga pernah kalah sama Raja. Dia pun langsung mengeluarkan jurus langkah kaki 1000 dan dia pun kabur. Hilang nggak tahu kemana lagi pemirsa. Dan alhamdulillahnya para pemirsa, Iqbal dan pihak kepala sekolah pun bisa diselamatkan dan rekaman CCTV pun bisa diamankan para pemirsa. Oke guys, mungkin hanya itu ya sinopsis dari trailer drama serius sampai di episode yang ke-88. Semoga ini bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata salah dan saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.